Esther. Apa kabar adik-adik? Kak Novi harap kalian semua baik-baik, sehat-sehat, sekolahnya lancar-lancar ya. Nah, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Cerita yang sebelumnya disampaikan kakak Eva, masih ingat? Ya, tentang tulah-tulah yang terjadi di Mesir karena Firaun mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ceritanya. Ayo, disimak dulu ya adik-adik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, gimana, udah disimakkan ceritanya? Jadi setelah Tuhan memberikan 10 tulah untuk bangsa Mesir waktu itu, akhirnya Fir'aun memberikan izin, oke, boleh keluar aja deh bangsa Israel, katanya, dari tanah Mesir, karena dia takut nanti apalagi yang akan dibuat Tuhan. Nah, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan kembali mengeraskan hati Fir'aun supaya akhirnya Fir'aun pergi mengejar bangsa Israel sampai ke dekat Laut Teberau. Apa yang terjadi di Laut Teberau? Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, kenapa kami harus keluar kalau ujung-ujungnya harus mati di sini? Nah, kira-kira semuanya mengeluh seperti itu kan? Tapi apa yang dilakukan Musa? Musa percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong mereka. Musa percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan berperang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ternyata benar adik-adik. Ketika bangsa Mesir semakin mendekat, Tuhan menurunkan apa? Tiang awan dan tiang api, sehingga tidak bisa saling mendekat bangsa Israel dan bangsa Mesir. Nah, ketika itu Tuhan juga membuat mukjizat sehingga Laut Teberau itu terbelah, jadi bangsa Israel bisa lewat dengan selamat. Apa sih yang mau kita pelajari adik-adik dari kisah ini? Hari ini kita mau belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita pikir, lah kok bisa sampai laut aja terbelah? Ya bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Musa percaya bahwa Tuhan yang sudah mengutusnya, Tuhan yang sudah memilihnya, lalu dia menyerahkan semuanya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, untuk adik-adik, kita semua juga seperti itu. Ketika kita mungkin dalam persoalan, kita lagi sedih, kita lagi mungkin kecewa sama sesuatu, percaya adik-adik, ketika kita terus percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berusaha dan berjuang, nah apa yang terjadi? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya bisa Tuhan lakukan. Apa yang kata orang gak mungkin, apa yang kata manusia gak mungkin, bagi Tuhan semuanya adalah mungkin. Tapi apa syaratnya? Kita harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Gak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan satu lagi yang kita contoh, yang kita pelajari dari firman hari ini, kita tidak boleh menjadi bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mereka tidak percaya akan kekuatan Tuhan. Mereka malah meragukan Musa. Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap menunjukkan kuasanya. Jadi adik-adik, yang kita pelajari hari ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi apapun yang kita alami adik-adik, lagi sedih, lagi kecewa, kita mau meminta sesuatu yang kelihatannya gak mungkin, percaya kalau kita sungguh-sungguh meminta, kita berseru, kita berpengharapan, kita menjadi anak Tuhan yang benar, yang baik, Tuhan akan jadikan buat kita. Amin ya. Lalu kita juga mau belajar dari bangsa Israel. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Kita nggak boleh bersungut-sungut sama Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus akan senantiasa menepati janjinya bagi kita. Oke? Ya, itu firman Tuhan hari ini. Tugasnya hari ini, Kak Novi mau coba kalian buat satu kerajinan dari kertas, boleh kertas karton, boleh dari kertas origami, boleh dari kertas apa aja. Kalian buat kalian buat bentuk hati gitu. Nah, coba lalu kalian tuliskan di situ, di hati yang kalian buat bentuk love itu, apa komitmen kalian ke depan, atau apa sesuatu yang sedang kalian sangat rindukan, yang sedang kalian sangat inginkan, yang sedang kalian minta sama Tuhan. Tulis di situ. Lalu harapan kalian apa untuk Tuhan? Misalnya tulis doa kalian, Tuhan aku ingin ini. Nah, tulis di hatinya. Oke? Nah, kalau mau kasih persembahan pujian hari ini sangat boleh.
nanti dapat tambahan bintang dari Kak Novi. Oke, selamat mengerjakan semua adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Dah, shalom.